Puan Maharani tak hanya menyebut Ganjar paling spesial, Puan menegaskan komitmennya untuk memenangkan Ganjar pada Pilpres 2024 mendatang. Lalu pesan politik apa yang ingin disampaikan oleh Puan? Kita bahas, saudara, petang hari ini bersama anggota DPR fraksi PDI Perjuangan, Yuniko Siahaan. Juga ada pengamat politik Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi. Selamat petang, Bung Burhanuddin Muhtadi. Selamat petang. Iya. Nilu. Saat ini juga nanti akan bergabung dengan kita Yuniko Siahaan yang hadir di GBK kemarin, ya, adalah anggota DPR dari PDI Perjuangan. Tapi saat ini masih kita coba untuk terhubung dengan dia. Saya ingin ke Bung Burhanuddin Muhtadi dulu. Ini bicara soal pidato yang disampaikan oleh Puan. Tadi sudah kita lihat juga bagaimana ekspresi semangat yang terlihat dari Puan Maharani. Apa yang Anda baca, Bung? Ya, kalau kita lihat acara kemarin, peringatan Haul Bung Karno, yang diikuti dengan agenda elektoral berkaitan dengan PDI Perjuangan jelang 2024, yang paling terlihat dengan terang benderang adalah Mbak Puan yang begitu all out ya untuk memastikan partainya menang di 2024 dan capres yang diusung oleh PDI Perjuangan itu juga memenangkan pertarungan. Nah, saya sebut all out karena dari pidato maupun dari nada suara plus sekaligus tekadnya itu terlihat bahwa Puan ingin menegaskan kepada pemilih termasuk konstituen PDI Perjuangan maupun non PDI Perjuangan bahwa tidak ada lagi faksionalisasi berkaitan mengenai capres yang diusung oleh PDI Perjuangan. Jangan lupa itu sebelum Mbak Puan kemarin pidato terang benderang dan sebelum Ibu Mega menetapkan Mas Ganjar sebagai capres 21 April 2023 kemarin, itu Mbak Puan salah satu kandidat kuat yang akan diusung oleh partainya sebagai capres. Tetapi yang mendapatkan dukungan oleh Ketua Umum yang notabene adalah ibunya adalah Ganjar Pranowo. Dan Mbak Puan kemarin menunjukkan nothing personal, meskipun tentu saja ada kekecewaan dari pendukungnya. Tapi ketika keputusan sudah diambil, dia ingin menunjukkan tidak ada lagi faksionalisasi pembelahan di internal partainya berkaitan siapa capres yang akan diusung. Dan karenanya beliau paling all out untuk menunjukkan harus dimenangkan keputusan yang sudah ditetapkan oleh PDI Perjuangan. Oke, baik. Bung Burhan, saat ini juga sudah bergabung dengan kita Yuniko Siahaan yang kemarin ada di sana sebagai MC, juga adalah kader PDI Perjuangan. Bung Niko, selamat petang. Bung Niko sepertinya masih di mute ini. Siap. Oh, selamat petang. Selamat petang. Jadi Bung Niko kemarin kan ada di sana tidak hanya sebagai kader tapi juga sebagai master of ceremony-nya. Apa sih semangat yang dirasakan melihat pidato Mbak Puan di sana? Mungkin kalau Anda menceritakan lebih detail kita bisa merasakan apa yang ada di sana saat itu. Sebenarnya kalau kita kasih sedikit latar belakang, mungkin apa yang disampaikan Mas Burhan tadi benar sekali ya. Semangat itu datang karena momentum. Kalau kita lihat hari itu, kita lihat jumlah yang sangat luar biasa, ada 100 ribuan kader ya. Kalau kita bilang 10 ribu, 15 ribu, kita sudah melakukan beberapa kali. Gitu ya. Tapi karena itu dilakukan 100 ribu, datang ada yang sudah 4 hari sebelumnya, naik kapal dan lain sebagainya. Jadi Mbak Puan saya yakin tahu hal itu dan kemudian dilaksanakan di Gelora Bung Karno. Jadi ini sepertinya ada sebuah maaf, Bung Niko? Yang sangat sehingga benar kata Mas Burhan juga tadi, from the start ya, the moment dia memulai itu ada sesuatu hal yang berbeda dalam menyampaikannya gitu. Terasa emosinya itu mulai beliau menyampaikan salam, menyapa tamu-tamu, dan kemudian ketika mulai memotivasi. Kalau didengerin ya, ini agak ada yang unik. Mungkin karena saya juga ada di situ gitu kan, dan saya juga mungkin merasakan itu. Karena memang dari mulai dengar gak kalau suaranya Mbak Puan tuh agak tercekat gitu ya. Tercekat karena sebuah emosi. Mas Burhan juga mungkin bisa lihat gitu kan. Sepertinya antara emosi yang besar sekali, antara haru dan lain sebagainya bergabung jadi satu, kemudian dirasakan, saya merasakan bahwa semangatnya ada di dalam menyampaikan itu dari awal hingga akhir. Jadi kader juga merasakan bahwa Mbak Puan ini benar-benar all out, kalau tadi kata Bung Burhanuddin Muhtadi ya, mendukung Ganjar Pranowo, tidak lagi menoleh ke belakang misalnya. Kita lihat ketika dia mau menyampaikan, beliau sendiri yang
memanggil Mas Ganjar, memberikan kesempatan, kemudian Mas Ganjar berbicara gitu ya, itu pun juga menghargai apa yang sudah dikerjakan oleh Mbak Puan ketika beliau maju di 2013 di Jawa Tengah. Ini menunjukkan bahwa soliditasnya terbangun masif dan mencapai puncaknya ketika mereka berdua mengangkat tangan bersama itu. Oke. Bung Burhan, jadi tadi itu menarik ketika di tengah-tengah pidato Mbak Puan memanggil Ganjar Pranowo. Apa yang Anda baca dari situ? Ya, pertama, Mas Ganjar jelang 2024 itu harus masuk dalam garis partai. Jadi yang saya baca kemarin adalah ketika Mas Ganjar dipanggil di sela-sela Mbak Puan berpidato dan saat yang sama diperkenalkan dan kemudian ditutup oleh pidato Mbak Puan, kira-kira pesan yang ingin disampaikan kepada khalayak adalah Mas Ganjar ini maju atas nama partai dan karenanya berkampanye dengan atas nama partai. Tapi yang menarik sebenarnya Nilu ya, kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Mbak Puan belakangan adalah mencoba menghilangkan kesan yang terlanjur muncul ke publik bahwa PD Perjuangan arogan. Jadi kan muncul kesan bahwa selama ini terutama sejak Mas Ganjar dicapreskan, itu kesan Mas Ganjar ini diprivatisasi oleh partai. Nah kalau kita lihat belakangan terutama pasca Rakernas PD Perjuangan, itu terlihat Mbak Puan ingin menghilangkan kesan itu dan lebih agresif untuk mendekati pemilih pemilih lawan. Nah terutama adalah dengan menggulirkan sinyal nama-nama ketua umum partai sebagai bakal cawapres Mas Ganjar seperti AHY, Muhaimin Iskandar maupun Erlangga Hartarto. Karena kalau kita lihat dari data survei itu clear datanya, Mas Ganjar itu tidak ada masalah di internal basis pendukung PD Perjuangan, sudah sangat solid tuh pemilih PD Perjuangan yang memilih Mas Ganjar. Tetapi daya tarik Mas Ganjar untuk memikat pemilih partai lain itu relatif kurang. Kemarin misalnya dalam acara Rakernas saya mendapatkan informasi Mbak Puan yang justru meminta partai lebih luas, termasuk jangan terlalu sering Mas Ganjar memakai baju merah. Itu kan kira-kira argumennya adalah saatnya reach out pemilih di luar. Dan itu ditunjukkan Mbak Puan dengan agresif mendekati elit-elit partai lain sesuai dengan titah atau perintah yang diberikan ketua umum kepada Mbak Puan agar lebih terbuka membawa Mas Ganjar ke jadi partai lain. Bung Burhan, saya kira nyambung tuh antara pidato Mbak Puan kemarin dengan apa yang dilakukan beberapa minggu terakhir. Jadi Bung Burhan, kalau Anda lihat PDIP memang memberi ruang yang seluas-luasnya untuk utamanya Bu Mega ya sebagai Ketua Umum PDIP kepada Puan Maharani untuk benar-benar bisa bekerja dengan maksimal begitu, apalagi dia adalah Ketua DPP PDIP. Ya, dalam pidato Ibu Mega ketika beliau mencapreskan Mas Ganjar kan clear ya. Beliau meminta Mbak Puan sebagai tanda kutip panglima perangnya ya dalam proses pemenangan Mas Ganjar. Dan ini menarik sekali lagi, itu diakui sama Mas Ganjar. 2013 dalam pilkada Mbak Puan berada di depan untuk memenangkan Mas Ganjar sebagai gubernur, dan dia berharap 2024 Mbak Puan juga mengantarkan kembali sebagai capres yang diusung. Cuma menariknya kan buat saya karena sebelumnya ada semacam rivalitas personal ya. Karena bagaimanapun keduanya sama-sama dipertimbangkan sebagai capres. Dan ini bukan kali pertama Mbak Puan dipinang sebagai capres partainya. Sebelumnya juga demikian dan beliau tetap. Baik, saya tahan di sana, Mas Burhan. Saya ke Bung Niko. Kalau Bung Niko melihat hal yang sama juga bahwa PDIP ataupun Bu Mega gitu memberikan ruang yang besar untuk Puan Maharani di sini. Kalau kita dengar sama-sama dalam pidato Ibu juga disampaikan gitu bahwa sebenarnya kalau secara jumlah presentasi PDI Perjuangan bisa mencalonkan dirinya sendiri, tapi Ibu menekankan juga di sini bahwa untuk mengurus negara ini kita harus bekerja sama dan bergotong royong. Jadi itu digarisbawahi juga di dalam sambutan Ibu. Jadi kalau memang ini kan sebenarnya kalau saya melihat bahwa karena politik itu adalah persepsi, jadi seperti yang tadi Mas Burhan tadi, itu persepsi itu dibangun oleh orang-orang yang selama ini mungkin tidak bisa berkomunikasi dengan baik dengan PDI Perjuangan gitu ya. Artinya belum bisa ketemu lah, katakan seperti itu. Tapi belakangan seperti kita ketahui Mbak Puan ketemu dengan Mas AHY dan kemudian kemarin sudah ada pernyataan dari Pak Sekjen bahwa nanti ada yang hijau dan yang keemasan akan hadir.
menurut saya itu adalah bukti. Dan kita lihat juga kemarin Pak Erlangga Hartarto juga hadir di sana sebagai bukti bahwa hubungan ini terus terjalin dan menurut saya tidak ada yang tidak mungkin karena dinamisnya politik ini. Bukti keberhasilan dari Mbak Puan juga? Yes, betul juga. Itu adalah bentuk komunikasi yang selama ini jalan oleh semua orang-orang yang diberikan tugas, diberikan mandat oleh Ibu Ketua Umum. Oke, ini adalah tugas berat bagi Mbak Puan ya. Kalau misalnya sebelumnya memang memenangkan Ganjar Pranowo begitu, tapi ini di ranah Pilpres begitu. Bung Burhan, Anda melihat peluang itu akan besar terjadi di sebagai Puan Maharani sebagai panglimanya? Justru saya melihat ya beberapa langkah terakhir yang dilakukan oleh PDI Perjuangan dengan Mbak Puan sebagai panglima perangnya, tanda kutip ya, itu justru karena Mbak Puan menyadari bahwa dalam beberapa bulan terakhir ada tantangan elektoral yang cukup kuat. 7 lembaga itu secara umum menemukan Prabowo Subianto sedikit lebih unggul dibanding Ganjar Pranowo. Sesuatu yang berbeda dengan beberapa temuan terakhir sebelumnya. Sebelumnya kan Mas Ganjar peringkat pertama ya, sampai kemudian beberapa bulan terakhir ada indikasi Prabowo Subianto mulai menyalip. Justru data itu yang membuat Mbak Puan makin all out kan. Jadi itu yang menjelaskan ada semacam perubahan strategi belakangan di mana Mbak Puan sebagai komandannya untuk mencitrakan PDI Perjuangan lebih inklusif dengan menemui banyak elit partai. Setidaknya kalau tren elektoral seperti sekarang di mana tidak ada satupun calon yang bisa menang satu putaran, itu di putaran kedua partai-partai lawan pendukungnya elitnya mulai melirik Mas Ganjar sebagai pilihannya. Karena per hari ini memang tidak ada yang menang satu putaran. Jadi Mbak Puan berhasil begitu ya, Bung Burhan ya? Belum ini. Kalau soal berhasil tidaknya kan ukurannya adalah PDI Perjuangan menang yang 3 kali hat-trick, yang kedua Ganjar Pranowo menang sebagai capres. Nah, ukuran untuk pileg sudah terlihat ya PDI Perjuangan sebenarnya on the track, tapi untuk Pilpres di situ tantangan beratnya karena per hari ini belum kelihatan siapa yang unggul antara terutama Prabowo versus Ganjar Pranowo. Baik, Bung Niko, kalau kemarin di pidatonya Mbak Puan banyak menekankan atau berkali-kali menekankan tentang soliditas. Apa yang ditangkap oleh kader? Ini meneruskan apa yang Bang Burhan tadi sempat sampaikan gitu, bahwa persepsi di luar sampaikan bahwa beliau adalah dua-duanya adalah orang yang diperhitungkan sebelum ditetapkan kemarin, sehingga supaya tidak ada lagi persepsi tersebut terjadi, terutama juga di internal. Nah, Mbak Puan mengambil posisi itu dan kemudian mengangkat tangan itu untuk menunjukkan bahwa kita semua solid untuk bergerak. Dan momentum kemarin menurut saya itu dipakai dengan baik dan kemudian disambut juga dengan baik oleh seluruh yang hadir di Gelora Bung Karno. Saya sih merasakan betul bagaimana semaraknya ketika tangan itu diangkat dan kemudian mereka semua memberikan aplaus yang luar biasa sebagai bentuk, oh kita sudah punya suara yang sangat solid dan sudah siap untuk bergerak, kira-kira seperti itu. Oke, sudah matang begitu ya. Bung Niko, ada kejutan-kejutan lain tidak, misalnya pidato-pidato atau manuver baru begitu yang akan nanti dikeluarkan oleh PDIP atau Mbak Puan sebagai panglimanya di sini? Kalau saya begini, melihat bahwa apa yang sudah kemarin terjadi, harapan saya setelah ini semua tim kita bergerak dan komunikasi terus dibangun. Hari ini yang paling penting menurut saya adalah komunikasi dengan partai-partai pendukung sehingga soliditas itu sudah nampak sebelum kita akhirnya duduk sama-sama untuk menentukan siapa cawapres yang pas dan kemudian bisa memenangkan. Hari ini komunikasi dengan antar partai itu yang paling penting juga untuk kita selesai. Jadi kader juga menanti ya? Yes. Bung Burhan, kalau ini masalah cawapres Ganjar, bagaimana kira-kira Anda baca ini kapan PDIP bisa mengumumkannya? Bung Burhan? Baik, baik. Terima kasih tentu kepada dua narasumber, Bung Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif dari Indikator Politik Indonesia. Juga ada Yudiko Siahaan, anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan yang sudah memberikan informasi dan juga pandangan di Kompas Petang. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat selalu.